Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifin Tamrin, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Jeni dan Kepulauan Angkatan 4 MDH 27. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan meresume sedikit mengenai modul dari agenda 2, yakni akuntabel dan kompeten. Selamat menyaksikan. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Berikut ini adalah pentingnya akuntabilitas. Pertama, menyediakan kontrol demokratis. Kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan aktivitas. Bagaimana sih caranya menciptakan lingkungan akuntabel? Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kepemimpinan, kedua, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir, konsistensi. Berikut ini merupakan alat akuntabilitas Indonesia. Yang pertama, strategic plan, kedua, kontrak kinerja, dan yang terakhir, laporan kinerja. Sedangkan kompeten adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan, termaktub dalam pasal 1 Permen RP nomor 38 tahun 2017, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sesuai dengan Kemenpan RB, kompetensi ASN meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengamalan kepemimpinan. Serta yang terakhir, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kompetensi diri, yang pertama, merubah mindset. Aktif meningkatkan kompetensi diri adalah keniscayaan merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah dengan paradigma learn, unlearn, dan relearn. Kedua, mengembangkan mandiri secara autogogik atau net-centric berbasis sumber pembelajaran utama dari internet. Selanjutnya, memanfaatkan sumber keahlian pakar konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja instansi tempat bekerja atau tempat lain. Dan yang terakhir, yakni melakukan jejaring formal-informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam dan luar atau organisasi. Adapun 3 kode etik akuntabel: yang pertama, laksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berseriusitas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, yakni tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Sedangkan kode etik kompeten yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain untuk belajar. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Demikian pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.